Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya. Kita akan belajar kembali tentang graf. Di video sebelumnya kita sudah bicara tentang definisi graf, kemudian representasi suatu graf pada matrik ya, dan beberapa istilah-istilah pada graf. Di video kali ini kita akan bicara tentang jenis-jenis graf. Mungkin di sini sedikit ya yang akan kita ulas tentang jenis-jenis graf. Nanti akan berlanjut di video selanjutnya supaya videonya tidak terlalu lama. Oke, kita masuk pada jenis-jenis graf ya. Mungkin di video ini sekitar 4 atau 5 ya, atau 6. Nanti kita lihat saja ya seberapa lama. Oke, yang pertama kita mengenal graf sederhana ya. Graf sederhana sesuai dengan namanya ya, dia sederhana ya. Maksud sederhana di sini adalah pada graf tersebut tidak terdapat rusuk ganda, dan loop atau loop ya, dan atau loop. Jadi tidak memuat rusuk ganda, tidak memuat loop, dan juga tidak memuat keduanya ya. Jadi kata-katanya dan atau. Jadi ya cuma seperti ini misalnya. Nah, begini. Nah, ini rusuk ganda. Graf sederhana seperti itu. Nah, ini ya, ini masing-masing ininya ada vertex-nya begitu. Nah, ini tadi graf sederhana ya, atau begini, yang pada intinya setiap simpulnya dia tidak terdapat rusuk ganda dan tidak terdapat loop ya. Kalau misalnya satu aja, misalnya yang di sini saya berikan seperti ini begitu. Nah, ini dia sudah bukan graf sederhana ya. Tuh, yang pertama. Yang kedua, graf ganda. Ya, kebalikan dengan graf sederhana, jika graf tersebut ada rusuk ganda atau loop atau keduanya, maka graf tersebut dikatakan graf ganda. Ya, sama dengan yang ini graf G2 misalnya, ini G1. Nah, ini G2 ini tadi graf ganda ya, karena ada rusuk ganda di sini ya. Kalau di sini saya kasih tambahin loop. Nah, loop ini juga tetap graf ganda ya. Ada rusuk gandanya, ada loopnya. Saya tambahin loop misalnya. Nah, di sini dia juga graf ganda ya. Jadi kebalikannya sederhana, yaitu graf ganda. Nah, kemudian kita masuk ke yang ketiga, graf lengkap. Apa itu graf lengkap? Graf lengkap itu biasanya notasinya K, penyebutannya K. KN, N itu banyaknya rusuknya. Banyaknya simpulnya, vertex-nya. Nah, ini apa graf lengkap? Graf lengkap itu ya sederhana, dia nggak punya loop, nggak punya graf ganda, tapi setiap dia graf sederhana, setiap dua simpulnya itu berikatan. Ya, ini saya nulisnya, saya singkat-singkat ya. Graf lengkap itu graf sederhana, jadi dia tidak ada rusuk ganda atau loopnya atau bahkan keduanya. Kemudian di setiap dua simpulnya dia berikatan ya. Contohnya ini setiap dua simpulnya ya. Ini ada 3 simpul ya kita nih. Ini berikatan dengan ini, 2 simpulnya berikatan. Nah, semua simpulnya berikatan itu. Nah, ini kemudian satu lagi misalnya begini. Nah, begini. Nah, setiap ini simpulnya misalnya di sini, ini simpulnya di sini, ini di sini, ini di sini ya. Ini di sini, ini di sini. Ya, itu ya. Setiap dua simpulnya berikatan. Ini sama ini, 2 simpul berikatan, ini berikatan, ini berikatan, ini berikatan. Kalau mau yang lebih besar lagi, bisa kita buat. Coba misalnya ini saya hapus dulu. Itu simpulnya 4, saya misalnya membuat 5 gitu. 5, 2, 3, 4, 5, begini. Setiap dua simpulnya berikatan. Ini agak melewat-melewat ya, tapi saya harap bisa dipahami. Nah, ini berikatan dua simpulnya. Iya, ini ke sana, ini ke sini, ini ke sana. Setiap dua simpulnya berikatan. Ya, ini sama ini berikatan, setiap dua simpulnya berikatan seperti itu. Itu yang dinamakan graf lengkap. Oke? Ya, setiap simpulnya berikatan.
Nanti akan ada graf teratur dan ini ada sedikit bedanya, hampir-hampir mirip, tetapi beda. Ya, oke. Kita hapus ya. Itu graf apa namanya, graf lengkap. Nah ini kalau misalnya KN ini misalnya 3, ini kan apa sih namanya, simpulnya 3, verteknya 3, berarti di sini graf K3. Biasanya seperti itu, ini K4, ini K5. Nah, itu hanya notasi saja untuk graf lengkap ya. Berarti ini bisa sampai graf bipartit ya, ini paling 6 kayaknya. Masih sedikit. Oke, ini graf lengkap. Yang keempat adalah graf lingkaran. Graf lingkaran biasanya notasinya CN. Ya, graf lingkaran adalah graf sederhana juga, ya, dia sederhana. Tetapi tiap simpulnya berderajat 2. Ya, ini hampir mirip ya dengan yang ini tadi. Hampir mirip dengan yang lengkap. Nah, nih. Nih, setiap simpulnya derajatnya 2. Ini juga iya derajatnya 2. Ini 4 simpul. Berarti ini C3, ini C4. Kalau mau 5 berarti seperti ini ya. Ini setiap simpulnya derajatnya 2. Nah, seperti ini. Nah, ini C5 ya kan? Setiap simpulnya berderajat 2. Nah, itulah graf lingkaran ya. Jadi setiap simpul yang ada di situ berderajat 2. Kalau 6 berarti coba 6 gimana ya? Gini ya. 6 begini. Gini. Nah, nih. Oke. Kayak gambar segi 6. Ya, kayak gambar segi 6. Nah, C6. Oke, itu graf lingkaran. Sekarang yang ke 5. Cepet ya. Berarti sampai bipartit nih. Kelima adalah graf teratur. Nah, graf teratur ini apa? Graf sederhana. Nah, ini tiga-tiganya graf sederhana. Nah, tapi dia setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Kalau diambil contohnya, bisa kita ngambil kayak graf lengkap ya, K3 nih, derajat, betul, simpulnya derajatnya sama ya toh? Nih, ini juga graf teratur nih K3. Pertanyaannya adalah apakah graf lengkap itu sama dengan graf teratur? Ya, ini K3 graf teratur juga iya, graf lengkap juga iya, ya enggak? Setiap graf teratur adalah setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Simpul ini derajat 2, ini derajat 2, ini derajat 2, sama. Kalau K4 juga ya, ini 3, ini 3, ini 3, ini 3. Ini K5, ini 4, ini 4, ini 4, ini 4, atau ini 4, sama. Setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Pertanyaannya apakah mereka sama? Ya. Kalau graf lingkaran kan jelas sama ya, tapi kan dia hanya khususon. Jadi dia teratur tetapi kalau graf lingkaran itu teratur, tetapi simpulnya hanya derajatnya 2. Kalau yang teratur di sini kan dia simpulnya derajatnya sama. Kalau ada yang satu simpul derajatnya 2, berarti yang lainnya 2. Kalau 3, 3. Kalau 4, 4. Ya, kayak tadi K1, K2, K5. Nah, sekarang kalau kita lihat K6 ya. 6 simpul ya. Saya taruh di sini. Ini kayaknya nanti agak harus besar. Nah, K6 di sini. Saya punya begini. Nah, ini saya agak besarkan dari yang C6 tadi. Kemudian saya mau setiap simpulnya di grafik ini, graf ini simpulnya hanya 3. Nah, nih graf teratur, misalnya G1 ya, G1. Ya kan, setiap simpulnya, ini simpul V1, saya tulis wis, V2, V3, V4, V5, V6. Ya, dari V1 sampai V6 semua derajat simpulnya sama 3 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Semua sama G3. G3 nanti. Derajatnya 3. Berarti G1 itu adalah graf teratur. Tapi apakah dia lengkap? Setiap simpulnya itu berikatan. Enggak ya? Setiap dua simpulnya tidak berikatan ya. Misalnya V3, V6 tidak berikatan. Oke? Paham ya? Jadi dia teratur, tetapi dia tidak lengkap. Bukan graf lengkap, sorry.
Dia merupakan graf teratur, tapi dia bukan graf lengkap. Sekarang kita bandingkan dengan graf lengkap KN. KN yang N, ini 6 ya. Yang 6 saya taruh, ini saya hapus aja. Yang 6 saya hapus, yang C5 ya. Saya hapus, saya bikin graf lengkap yang simpulnya 6. Graf lengkap simpulnya 6. Nah, oke, seperti ini. Ya, ya. Agak sedikit belepotan ya. Setiap dua simpulnya berikatan, ini berarti berikatan dengan yang sana. Ini berikatan dengan yang sini. Ini berikatan dengan yang sana juga. Ini kemudian yang sini. Ini yang sini. Ya, ini setiap dua simpulnya berikatan. Mana lagi yang belum berikatan? Ini yang sebelah sana belum. Ya, yang sini sudah, sini sudah, sini sudah. Itu agak 4 mah. Oh, ini kurang 1 nih. Itu 2. Oh, sana-sana nih. Bentar, sorry. Ini ke sana nih. Nah, ke atas ini ya maksudnya ya. Nah, 25. Nah, kalian lihat di sini setiap simpulnya yang di sini K6 ya. K6, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ya. Kalian lihat dari V1 sampai V6 pada graf K6 derajatnya sama. V1 itu 5, V2 juga 5, V3 juga 5, V4 juga 5, V5 juga 5, V6 juga 5. Ya. Jadi semuanya sama. Berarti K6 tadi adalah graf teratur kan? Graf lengkap. Di mana setiap dua simpulnya itu berikatan. Ya, toh? Nah, dia K6 graf lengkap, tapi dia juga merupakan graf teratur. Ya. Nah, di sini yang G1 tadi bandingkan antara G1 dengan K6. Dia teratur, tapi dia tidak lengkap. Ya. Berarti pernyataannya adalah setiap graf lengkap itu pasti graf teratur. Ya. Tapi suatu graf teratur belum tentu graf lengkap. Seperti itu, ya. Nah, itu adalah perbedaannya antara lengkap, teratur, dan lingkaran. Kalau lingkaran simpulnya hanya setiap simpulnya khusus berderajat 2. Jadi dia lingkaran itu subset dari teratur ya. Jadi dia menspesifikasikan sendiri ketika dia derajatnya semua simpulnya 2, dia dikatakan lingkaran. Kayak G1 ini setiap derajatnya 3 dia nggak disebut apa-apa, dia hanya disebut sebagai graf teratur. Tapi ketika sama seperti ketika graf C6 maka dia dikatakan graf lingkaran. Dia tetap dikatakan graf lingkaran, juga bisa dikatakan sebagai graf teratur karena masing-masing simpulnya pada C6 derajatnya 2. Cuman dikhususkan lagi dia disebut sebagai graf lingkaran karena tiap simpulnya berderajat 2. Ya. Nah, itu sampai graf teratur bedanya antara biasanya yang pada bingung adalah yang lengkap dan yang teratur. Jadi silahkan dipahami lagi dibandingkan antara K6 ya tadi graf lengkap K6 dengan G1. G1 ini teratur tetapi dia bukan graf lengkap, tetapi K6 dia teratur dan juga dia graf lengkap. Seperti itu ya. Oke, ini terakhir ya untuk video yang sekarang. Nanti kita lanjutkan lagi. Ini kayaknya baru sebentar, nggak apa-apa. Clear ya? Saya clear. Yang keenam adalah graf bipartit. Ya, sesuai dengan namanya bipartit, bipart bisa dipisah ya. Part dipisah, bisa dipisah. Artinya adalah suatu graf di mana ketika kita menyusun graf itu, ya dia bisa kita bagi menjadi dipisah menjadi 2 himpunan bagian V simpul dibagi menjadi 2 himpunan simpul V1, V2 begitu, di mana di dalam satu himpunan ini antar simpulnya tidak boleh berikatan. Ya, misalnya ini V1 aksen gitu, ini terus kemudian V1 double aksen, nah ini nggak boleh berikatan, tetapi dia berikatannya di himpunan sebelahnya. Nah, ini nggak boleh, tapi himpunannya ke sana. Baru ketika suatu graf bisa dirubah dalam bentuk seperti ini, maka dia dikatakan graf bipartit. Ketika tidak bisa, maka dia dikatakan bukan graf bipartit. Saya beri contohnya misalnya,
Hmm. Iya. Nah, ini ya, ini misalnya seperti ini, graf ini saya beri nama dulu misalnya G1 begitu. Kemudian saya beri lagi satu lagi. Contohnya ini ada, saya beri 3 contoh ya nanti ya untuk membedakan yang mana. G2. Ya, yang saya beri titik tebal maksudnya itu jadi vertex ya, jadi simpul ya. Yang tidak saya beri titik tebal, walaupun ini kayaknya jadi satu, dia bukan vertexnya. Ya. Kemudian satu lagi G3. Satu lagi G3. Satu lagi G3 nanti untuk apa namanya, membiasakan apakah dia suatu bipartit atau bukan. Ya. Oke. Oke, saya inikan juga ya. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B1, B2, sorry, B3, B4, B5, B6. Nah, ini saya akan dulu G3. Nah, ini ini ya. Ini tadi berapa ya? B2. Ini tadi B2. Ini tadi yang di tengah ini set vertex ya, dia V2. Nah, manakah dari G1, G2, G3 yang merupakan graf bipartit? Cara kalian menentukan dia graf bipartit atau bukan adalah kalian membuat merubah ini ya, bukan merubah sih. Bisakah, ini kan graf itu kan dari ke suatu pasangan himpunan antara vertex sama edge ya. Vertex sama edge. Nah, ini kita buat dua himpunan begini, dia masing-masing vertex gitu. Masing-masing himpunan V ya, di mana dalam satu himpunan ini dia tidak boleh berikatan. Nah, ketika kita bisa membuat itu, maka graf tersebut merupakan graf bipartit. Paham nggak maksudnya? Jadi G1 ini saya bagi menjadi dua himpunan bagian, dua himpunan vertex ya, dua himpunan simpul, di mana antara ini dua himpunan tersebut ada kemungkinan rusuknya, edge-nya. Tetapi yang tidak mungkin adalah dalam satu himpunan yang sama itu tidak boleh ada rusuk yang sama. Tidak boleh ada rusuk ya di antara vertex-nya. Caranya bagaimana? Kita mengambil satu, mau mulai dari mana? Jadi mengambil satu simpul dulu. Satu simpul dari G1, saya mulai dari G1 dulu. Saya ngambil simpul V2. V2 ya. Dari V2 ini, sebentar susah. Ambilnya dari V3 aja deh. Ambilnya dari V3. Ya. V3 di sini saya taruh di himpunan yang sini ya. Ini apa yang nyebutnya ya? VA gitu misalnya. Nah, karena di sini sudah ada V1, yang di sini VB ya, nggak apa-apa. Nah, di dalam himpunan vertex yang bagian kiri ini, saya himpun V3 dulu. Anggotanya yang pertama adalah V3. Nah, kemudian dari V3 ini kita berjalan terserah mau kemana, tetapi jaraknya adalah 2. 1, 2. Nah, yang berjarak genap, ya genap. Jadi 2, 4, 6 dan seterusnya. Yang berjarak genap 2. Nah, itu masuk dalam satu himpunan yang sama. V3 jalan ke sini, V4 ya. Maka V3 dan V4 ada dalam satu grup yang sama. Oke? Nah, kemudian V3 jalan kemana lagi yang genap lagi?
karena ini ke sini nggak bisa balik, nah ini ke sini aja. V3, V2, V5. Yang genap lagi. Oh, ini kurang. V5. Ya, ini anggapnya anu aja. Kurang besar himpunannya. Oke, nanti dibikin keluar. Nah, terus habis itu gimana lagi? Yang jaraknya 2, V3 ini V6. Ya, V6. Kemudian V3, V2, V7. Yes. Kemudian V3, V2, V8. Ya, oke. Waduh, kurang ya. Kemudian V3, V2, V8, V3, V2, V9. Masuk sini ya. Nggak apa-apa deh. V9 dan yang terakhir V1. Ya, ini harusnya urutan ke bawah ya. Saya rubah ini aja. Ini masih bahasan graf bipartit ya. Ini VA saya ubah. Saya ganti sini ya. V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V1. Nah, itu dalam satu grup ya. Kemudian itu VA, yang VB berarti sisanya yang belum berteman adalah V2. Nah, sekarang kita beli rusuknya. Beri rusuknya berdasarkan dengan graf G1 yang sudah yang diberikan ya. G1, V1 dan V2 ya, ini berhubungan. Ada rusuk di antaranya. Nah, terus V2, V9, nah ini ya. Ini V8, V2 juga iya, V6, V7, V2 juga iya, V2, V6, V5, V2, ini semua. Nah, seperti ini. Maka ketika suatu graf bisa dibentuk seperti ini, maka G1 ini bipartit. Oke, bipartit. Ya, ketika suatu graf bisa dibentuk seperti ini, maka dia dikatakan bipartit. Nah, sekarang yang G1 bipartit ya, karena saya sudah berhasil membuat seperti itu. Nah, kemudian yang G2 bipartit juga enggak. G2 saya mengambil membentuk 2 juga vertex-nya atau simpulnya. Saya mulai dari V3. Nah, saya mengambil jalan sebanyak 2. 2 itu maksudnya gini loh. Ini 1. Terus habis itu lompat lagi ke sana. Jadi per simpulnya. V3 ke V2 ke V1. Ya, atau 2 atau genap. Berarti V3 temannya V1. Nah, di VA di sini V3. Saya tadi mulai dari V3. Kemudian jalan ke V1, terus V1, di sini V3, boleh kalian ngulang dari sini, tapi genap juga, sini berarti ke 1, 2, 3, 4, boleh V5. V5 ya. 4, terus tadi 1, 2, 3, 4, terus kemudian di sini 5, 6, berarti di sini V3 balik lagi, toh. Balik lagi berarti nggak usah. Berarti himpunan yang sebelah VB ini adalah sisanya. Yang belum ada adalah V2, kemudian V4, 1, 2, 3, 4, V6. Nah, sekarang kita lihat ada rusuknya bagaimana. Rusuknya bagaimana? V3 itu adalah dengan V2, ya. V3 itu dengan V6, oke. V3 dengan V4, ya. Ini rusuk dari mana saya dapatkan? Dari G2 tadi. Nih, V1 dia berikatan dengan V2, V4, V6. V1 dengan V2, V4, V6. V5 dengan siapa? V5 dengan V2, V4, V6. Nah, V6. Nah, seperti ini. Ya, berarti dalam satu himpunan VA ini tidak ada simpul yang berikatan, maka G2 juga merupakan bipartit. Nah, sekarang G3. G3. Dia ada 6 VAVB. Saya ngambil V5 misalnya. Bebas ngambilnya harus dari V1 tidak. Kalaupun di sini ya kamu nanti ngambil dari V4 pun, nanti juga akan kelompoknya sama. V4 jalannya 2 atau V2 jalannya 2 lagi 6. Jalan 2 lagi 4 balik lagi ya kan. Cuma letaknya aja kiri kanan. Jadi kalian mau memulai dari simpul yang mana, nanti at the end ininya sama himpunannya. Ya, V5. Saya mulai dari V5 jalan genap 2, berarti di sini temannya adalah V2. Jalan genap lagi 1, 2, berarti V3.
ya. Tapi di sini V1 sorry, V2, V1 ke sini juga 2 kan? Ini 1, 2. Ini 1, 2 juga ya toh. Ya, berarti di sini saya bisa V4. Logikanya seperti itu ya enggak? Nah, tadi berarti sisanya apa? V1 dengan V6. Sekarang kita lihat V1 dan V3. V1 aja. V5 itu dengan V6 dan V4. Nah, ini nih. V4. Nah, dalam satu himpunan yang sama terdapat rusuk. Ya, terdapat ikatan antara V5 dan V4. Ya kan nih. Maka G3 bukan graf bipartit. Oke, nah seperti itu. Ini sudah sampai sini ya bipartit. Paham ya, bisa dipahami ya. Jadi setiap graf yang bisa kalian susun. Nah, kalian susun menjadi 2 himpunan vertek, himpunan simpul, di mana dalam satu himpunan yang sama tidak terdapat rusuk, maka graf tersebut merupakan graf bipartit. Tetapi ketika dalam satu himpunan tersebut terdapat rusuk yang menghubungkan antara 2 verteknya atau simpulnya, maka dia bukan graf bipartit. Nah, seperti itu dulu mungkin video kali ini ya. Tentang jenis graf, besok kita akan bicara juga tentang graf apa ya? Komplement, kemudian planar, kemudian jembatan ya. Oke, kita cukupkan sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.